Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Putri Windasari. Pemirsa, pada 6 Januari ini pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Densus 88 menangkap terduga teroris kelompok Ansor Daulah Islamiyah. Tempat penangkapan dilakukan di Villa Mutiara Klaster Biru, Jalan Boulevard, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, saat ini tim Densus 88 dan tim Gegana Polda Sulawesi Selatan masih melakukan penyisiran di lokasi. Dari informasi awal, 2 terduga teroris ditembak karena melakukan perlawanan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TV One, Wawan Setiawan dari lokasi kejadian. Ya, Wawan. Baik Putri, dapat kami kabarkan saat ini saya sedang berada di lokasi penangkapan terduga teroris pada bom gereja di Filipina. Dapat kami kabarkan saat ini pihak Gegana maupun Densus 88 dan tim Inafis sedang melakukan penyisiran di 2 rumah terduga teroris bom Filipina ini. Terlihat di lokasi sejumlah pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan masih berjaga. Sejumlah warga pun masih melihat proses penyisiran ini. Diketahui bahwa ada 2 rumah di perumahan Mutiara Biru, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang diduga menjadi tempat persembunyian kedua orang teroris. Terlihat juga pada dini hari tadi diketahui ada 2 orang yang ditembak mati akibat melawan petugas Densus 88 di salah satu rumah terduga teroris ini. Kemudian pada satu rumah lainnya yang tak jauh dari lokasi pertama, ada seorang terduga teroris juga yang ikut diamankan. Dari keterangan warga sendiri, satu orang teroris ini sempat melarikan diri, kemudian ditembak secara terukur di bagian lutut, kemudian diamankan oleh tim Densus 88. Saat ini kedua orang terduga yang meninggal dunia dan 1 orang yang luka-luka sendiri telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian yang sampai saat ini yang dapat saya kabarkan, Putri. Ya, Wawan, tadi Anda mengatakan ada 2 yang tewas, kemudian 1 luka. Artinya ini totalnya ada 3 terduga teroris, benar? Iya, dari keterangan warga maupun ketua RW setempat ada 3 orang dan berada di 2 rumah atau 2 lokasi yang berbeda. Saat ini yang dapat Anda lihat di layar kaca yang ditutupi dengan tenda biru, kemudian garis polisi, merupakan lokasi pertama tempat kedua orang terduga teroris ini ditembak, begitu Putri. Iya, lalu hubungan dari 3 terduga teroris ini hubungannya apa, Wawan? Apakah untuk mungkin sampai saat ini belum ada keterangan pasti dari pihak kepolisian sendiri apakah dari 2 rumah ini merupakan jaringan yang sama. Cuman tadi tempat Karops Polda Sulsel menjelaskan bahwa kedua orang yang ditembak mati ini merupakan buronan dari pengeboman pada Filipina, yang gereja tersebut yang di Filipina pada 5 tahun yang lalu. Artinya hubungan antara terduga ini belum diketahui. Lalu kemudian apa yang ditemukan dari dalam rumah terduga teroris tersebut? Untuk tadi terlihat ada tim Inafis maupun tim Gegana masih bekerja di dalam rumah. Ada sejumlah barang bukti sendiri yang diamankan, yaitu 2 unit sepeda motor yang diduga milik terduga teroris ini, Putri. Iya, lalu kemudian mungkin ada barang bukti seperti bom ataupun juga barang-barang mencurigakan lainnya? Untuk pantauan saat ini belum ada yang terlihat barang-barang mencurigakan. Yang sempat disita sendiri merupakan dokumen maupun pakaian dari terduga pelaku dari salah satu rumah di perumahan Biru Makassar ini, Putri. Iya, lalu apakah sudah diinformasikan atau mendapatkan informasi tentang identitas dari ketiga terduga pelaku ini? Warga setempatkah atau mungkin warga pendatang? Dari keterangan warga sendiri,
ketiga pelaku ini diduga belum lama ini tinggal di perumahan ini. Mereka sendiri dikenal tertutup, Putri. Dari keterangan warga sendiri, jika mereka ingin sholat, warga dilarang untuk ke masjid sendiri, Putri. Iya, lalu seperti apa pengamanan di sana? Antisipasi untuk hal-hal yang mungkin berbahaya bisa terjadi seperti apa? Untuk saat ini pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan maupun Polsek Biringkanaya telah mensterilisasi sekitar 5 sampai 10 meter. Warga dilarang mendekat ke area lokasi karena tim Inafis pun masih bekerja di dalam rumah. Selain itu, mobil gegana maupun mobil taktis masih disiagakan di sekitar perumahan Biru Kota Makassar ini, Putri. Ya, sejak tadi pagi warga sudah disterilisasi begitu ya lokasinya? Iya, sejak tadi pagi semenjak terdengar suara tembakan sudah banyak polisi yang berkumpul dan melakukan sterilisasi di sekitar lokasi. Ya, dari tim gabungan ini apakah sudah ada informasi bahwa ini jaringan kemungkinan terduga teroris ini akan bertambah dan akan ditangkap oleh pihak tim gabungan ini? Dari keterangan Karaops Polda Sulsel sendiri tadi masih sebatas terkait jaringan mana dan kasus apa yang dilakukan ketiga terduga teroris ini, Putri. Berarti, untuk pengembangan lebih lanjut belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Artinya tidak menutup kemungkinan nanti jumlah terduga terorisnya akan bertambah begitu ya, Wawan? Mungkin akan dilihat dari penyelidikan kepolisian, katanya akan kembali disampaikan jika ada update lebih lanjut begitu, Putri. Iya, boleh disampaikan mungkin identitasnya, apakah ini pria, wanita, atau bagaimana? Untuk keterangan warga sendiri, untuk nama mereka belum tahu pasti. Cuman yang mereka lihat itu ada 2 orang pria dari rumah yang saat ini Anda saksikan, yang tenda ditutupi dengan tenda biru ini. Kemudian 1 orang pria lagi di rumah yang tak jauh dari lokasi dengan rumah berpagar besi hijau begitu dengan blok B17 biru begitu, Putri. Iya, lalu semuanya laki-laki. Semuanya pria ya. Lalu penjagaan ini akan berlangsung sampai kapan, Wawan? Untuk informasinya kami belum mengetahui, namun pihak kepolisian masih terlihat masih banyak berjaga di sekitar lokasi kejadian. Iya, baik, terima kasih informasi ya, Wawan. Nanti kami akan lanjutkan informasi terbaru dari sana. Pemirsa, usai jeda berikut, Breaking News TV One masih akan kembali, tetaplah bersama kami.